لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فقد قال الله تعالى في آية الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: balighu anni walau ayah. Para jamaah semuanya, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi arsala rasulahu, kita bersyukurnya kepada Allah, yaitu Allah yang telah mengutus utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil huda, kita juga bersyukur kepada Allah. Allah tidak hanya mengutus nabinya, tapi juga mengiringinya dengan petunjuk, yakni pedoman kita dalam kehidupan ini, Al-Quran. Lalu kemudian kita juga bersyukur kepada Allah, yang mana Allah juga memberikan fasilitas kendaraannya kepada kita semuanya. Wa dinil haq, yakni agama yang benar, agama Islam. Sehingga dengan kita mensyukurinya diutusnya Rasulullah dan diberikannya petunjuk Al-Quran dan juga agama Islam, mudah-mudahan kita semuanya terjamin keselamatannya dunia hingga akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kehadiran baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya semuanya, dan mudah-mudahan salawat dan salam Allah berikan pula kepada kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati hadirin wal hadirat jamaah semuanya, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam mengikuti risalah Rasulullah SAW. Sebelum kita memulai pengajian ini, mari sama-sama kita tundukkan hati kita kepada Allah dengan kesadaran bahwa tidak akan kita memiliki pemahaman kalau tidak Allah berikan. Tidak akan kita memiliki ilmu pengetahuan kalau Allah tidak memberikannya. Tidak bisa kita memiliki kemampuan untuk mengamalkan apa yang kita pahami apabila Allah tidak mencukupi apa yang dibutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wa ta'wilal Qur'anal 'azim wal hadis wa tafsir wa ghairiha. Allahumma ij'alna fusahatan lisan wa bilaghatan fil kalam. Allahumma arzuqna ya Allah ilman nafi'an wa fahman wa malan katsir min ladun hakimin alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah semuanya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di Masjid Raya Bani Umar. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama
ngaji bareng, tapi mohon maaf sebagaimana yang sering saya sampaikan, saya tidak berniat untuk menggurui, tapi kita sama-sama untuk mengkaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita semuanya, sehingga mudah-mudahan kita nanti bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema pada kesempatan ini kita ingin melihat kisah sukses Nabi Muhammad SAW dalam membangun peradaban. Sebelum kita membicarakan tentang keberhasilan Rasulullah SAW di dalam membangun peradaban ini, tentunya kita harus tahu dulu bagaimana peradaban sebelum Rasulullah SAW itu diutus. Kita akan tahu nanti bagaimana Rasulullah SAW dalam perjalanan hidupnya, dan insya Allah kita akan tahu apakah Nabi Muhammad ini sebagai pemuda pengangguran, apakah pemuda yang luar biasa. Dimana kita lihat di medsos sekarang lagi rame bahwa Nabi Muhammad itu nikah dengan Siti Khadijah sebagai seorang saya tidak berpolitik di sini, kebetulan terjadinya di Jakarta sana, di mana Siti Khadijah menikahi pemuda pengangguran. Untuk itu insya Allah pada kesempatan ini kita akan lihat benar enggak Nabi Muhammad itu pengangguran, gitu ya. Hadirin rahimakumullah. Suatu ketika di saat terjadinya kegentingan di Mekah saat itu, setelah Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam itu secara terang-terangan. Waktu itu kemudian penindasan terjadi di mana-mana, hingga kemudian dicarilah suaka ke beberapa negara tetangga. Salah satu yang pergi diantaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Berarti siapanya Rasulullah? Sepupunya Rasulullah. Ja'far bin Abi Thalib ini pergi ke Raja Habasyah, ketemu dengan Raja Najasyi. Dari Ja'far inilah kita tahu tentang peradaban masyarakat Mekah saat itu, saat sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Ja'far mengatakan kepada raja, ayyuhal malik, wahai raja, kunna qauman ahla jahiliyah, kami itu adalah termasuk kaum atau masyarakat yang jahiliyah. Bagaimana kejahiliahannya? Kata beliau, na'budul asnam. Kejahiliahan yang pertama, kami ini adalah terbiasa menyembah patung, menyembah berhala. Bahasa lainnya berarti musyrik, menyekutukan Allah. Wa na'kulul maitah. Kejahiliahannya, kebiasaan masyarakat saat itu yaitu terbiasa memakan bangkai. Wa na'til fawahisha, yang ketiganya kebiasaan kaum saat itu, wa na'til fawahisha, senantiasa mendatangkan atau melakukan perbuatan-perbuatan fahish, perbuatan-perbuatan keji. Di antaranya yaitu berzina, kemudian juga saling membunuh, fahish. Lalu kemudian wa naqta'ul arham. Selain itu kebiasaan masyarakat jahiliyah saat itu yaitu sering saling memutuskan silaturahim. Lalu kemudian wa nusiul jiwar. Kebiasaan masyarakat saat itu yaitu tetangga saling menjelekkan. Itu kebiasaan saat itu. Lalu kemudian yaqulul qawiyyu minna dhaif. Yang kuat memakan yang lemah. Itu kebiasaan saat itu. Sehingga keadilan tidak merata.
Lalu kemudian fakunna ala dzalika hatta ba'asallahu ilaina rasulan minna. Kata Ja'far, kebiasaan seperti itu terjadi hingga sampai diutusnya seorang nabi ilaina kepada kami rasulan minna. Rasulnya itu minna dari kelompok kami. Nah, inilah kemudian kita tahu, oh ternyata masyarakat Arab sebelum diutus Rasulullah seperti itu. Kejahiliannya itu musyrik, kemudian saling membunuh, kemudian zina, lalu kemudian tetangga dengan tetangga enggak akur, enggak baik, lalu kemudian saling memutuskan silaturahim, lalu kemudian apalagi tadi yang kuat memakan yang lemah. Sehingga hukum itu kalau mau yang kuat mah enggak mempan, kalau sama yang lemah mah nah itu tajam banget itu. Saat itu sampai kapan? Sampai diutusnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wa hadirat, mari sama-sama kita ulang kembali tentang perjalanan Rasulullah secara singkat. Karena ini sekarang kita bulan apa ini? Jumadil Ula, ya. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula sekarang. Sebulan yang lalu kurang lebih kita sering menghadiri acara Maulidan, ya, peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita diingatkan kembali dengan perjalanan Rasulullah. Pada saat ini saya singkat saja. Kita semuanya tahu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah keturunan orang yang baik-baik. Ketika usia 2 bulan dalam kandungan, Nabi Muhammad itu ayahnya meninggal. Tuwfiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah. Wafat bapaknya di Madinah ketika Rasulullah dalam usia kandungan 2 bulan. Yatim berarti umur 2 bulan dalam kandungan. Lalu kemudian Rasulullah lahir. Ketika beliau lahir ini, kemudian sudah yatim, disusui oleh ibunya sebentar, lalu kemudian disusui oleh Suwaibah, kemudian disusui lagi oleh ibunda Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'ad. Kita tahu selama di Bani Sa'ad Rasulullah diajari oleh ibu susunya ini bagaimana kehidupan di kampung itu, dengan akhlak yang baik, dengan perilaku yang baik, dengan kepedulian pula. Rasulullah saat itu ketika usia 2 tahun dikembalikan kepada ibunya. Lalu kemudian karena Rasulullah ini dibawa lagi oleh ibu susunya karena masih senang ngurusinnya, kemudian diizinkan oleh kakeknya untuk dibawa lagi, maka ibunya mengizinkan Siti Aminah ini silahkan bawa lagi sampai umur 6 tahun. Ketika usia 6 tahun Rasulullah dikembalikan kepada ibunya, ibu kandungnya. Rasulullah melihat kok teman-temannya punya orang tua, punya bapak, sementara Rasulullah nggak ada bapaknya. Disitulah kemudian beliau bertanya kepada ibunya, bapak saya di mana? Disampaikanlah oleh ibunya bahwa bapaknya wafat di Madinah. Singkatnya cerita, Rasulullah berangkat dengan ibunya, ikut dengan kabilah dagang sampai ke Yastrib untuk berziarah ke makam ayahnya. Setelah diceritakan bagaimana sifat, bagaimana akhlak ayahnya, lalu kemudian bagaimana tanggung jawab seorang ayah ini kepada masyarakatnya, harus pergi walaupun pengantin baru 2 bulan. Lalu kemudian beliau dagang ke sana, berangkat, tapi di jalan ternyata sakit, kemudian wafat di Yastrib ini, di Madinah ini. Setelah diceritakan itu Rasulullah kemudian pulang dengan ibunya. Ternyata di perjalanan ibunya juga wafat. Kemudian ibunya wafat ini Rasulullah pulang ke rumahnya ke Mekah, disambut oleh kakeknya, diurusi oleh kakeknya sampai usia 8 tahun. Berapa? 8 tahun. Anak-anak apa remaja? Anak-anak. Di usia 8 tahun Rasulullah SAW ini kemudian diasuh oleh pamannya. Siapa? Abu Thalib. Ketika hidup dengan Abu Thalib ini, beliau lalu merasakan sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu yang mesti beliau berbuat. Di mana Rasulullah ini waktu di Bani Sa'ad belajar menggembala kambing.
ketika hidup dengan pamannya ini banyak anaknya, mohon maaf tidak disebutkan miskin, tapi pas-pasan lah kira-kira. Sehingga ketika makan itu pamannya anak-anaknya ini karena banyak makannya terebutan dalam satu nampak, sehingga Rasulullah mundur nggak ikut. Nah lalu kemudian Rasulullah ditanya oleh pamannya, sudah makan? Jawabannya sudah. Kenapa Rasulullah itu mengatakan demikian? Karena nggak tega melihat sepupu-sepupunya makan saling berebut, takutnya nggak kebagian nanti kalau belum ikut. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah berangkat mencari orang yang bisa mengangkat beliau menjadi karyawan. Bertemulah dengan saudagar kaya yang banyak kambingnya. Ditanya oleh saudagar kaya ini, kamu melamar kerja ke saya emang bisa apa? Masih anak-anak. Usia berapa tadi? 8 tahun. Lalu kemudian kata Rasulullah, saya bisa menggembala kambing. Oh ya udah kalau begitu silahkan. Akhirnya diangkatlah Rasulullah menjadi penggembala kambing. Masih usia 8 tahun sudah kerja. Kerjanya kulingangon kalau bahasa kampung saya, menggembala kambing. Menggembala kambing ke gurun, kemudian nyampe di gurun, ketika pulang gembala kambing ini beliau ngambil kayu bakar. Dijuallah kayu bakar ke pasar kepada orang-orang yang membutuhkan, lalu kemudian beliau belikan makanan. Setelah mendapatkan makanan, Rasulullah pulang ke rumah, dipanggillah sepupu-sepupunya ini sini, saya bawa makanan. Makan bareng-bareng dengan sepupunya ini. Itulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin nggak kebagian makan, sekarang beliau bawa makanan, dipanggil sepupunya. Coba kalau akhlak anak sini misalnya nggak diajarin akhlaknya. Kemarin aku nggak kebagian, sekarang aku punya makanan nih, kumpul sini. Nyari sendiri, kemarin juga nggak kebagian. Kalau akhlaknya anak sini yang tidak dididik, kira-kira begitu. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah sampailah usia 12 tahun. Usia 12 tahun Rasulullah mulailah diajak oleh pamannya ini untuk berdagang. Sampai ke Syam dagangnya. Lalu kemudian sampailah usia Rasulullah terus berjalan, makin pinter. Kemudian pamannya memperkenalkan Rasulullah dengan seorang perempuan saudagar kaya yang peduli kepada orang banyak. Lalu kemudian Rasulullah dibawa oleh pamannya ini, dikenalkan namanya Siti Khadijah. Lalu kemudian berserikatlah mereka, bekerja sama di dalam bisnis. Rasulullah ditanya oleh Siti Khadijah, kemampuannya apa? Saya ahli dagang, ahli bisnis. Dagangnya bagaimana? Dagangnya bawa barang dari sini kemudian ke sana, tapi saya modalnya pas-pasan. Lalu kemudian kata Siti Khadijah, kalau begitu saya tambahin modalnya dari saya, kamu yang mendagangkannya. Rasulullah mempunyai skill, keahlian di dalam bisnisnya, dalam dagangnya. Siti Khadijah punya modalnya. Akhirnya bekerja samalah dengan sistem mudorobah. Lalu kemudian karena Rasulullah cerdas, pinter, dengan tambahan modal dari Siti Khadijah, bukan hanya ekspor barang dari Mekah ke Syam, ke Syria, tapi kemudian beliau beli barang-barang yang tidak ada di Mekah dari Syria ini, sehingga ke Syria bawa barang dagangan, dijual di sana habis, kemudian modalnya dibelikan lagi di Syria, kemudian dijual lagi ke Mekah, ekspor impor. Umur berapa tahun? Dari 12 tahun sampai umur 25 tahun. Ada satu riwayat meriwayatkan bahwa Rasulullah nikah dengan Siti Khadijah umur 30 tahun, Siti Khadijah umur 35 tahun. Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahwa umur Rasulullah 25 tahun, Siti Khadijah 40 tahun. Ada yang mengatakan Rasulullah ketika menikah dengan Siti Khadijah ini, mas kawinnya 40 ekor unta, 2 ons emas. Ini dalam bukunya Profesor Syafi Antonio dikatakan demikian. Belum lagi cerita-cerita kitab-kitab yang lain. Intinya Rasulullah seorang pemuda yang menikahi janda kaya, tapi pemudanya bukan pengangguran. Ya Pak? Apa nggak belajar sejarah apa ini? Rasulullah ketika 12 tahun belajar dagang. Bayangkan Pak, dari umur 12 tahun sampai 25 tahun, berapa tahun tuh belajar dagang itu? Ya kan?
dagangnya dari Mekah ke Syria, ke Syam, ke Libanon kalau sekarang itu berarti ya. Nah, lalu kemudian dari sana beliau beli juga barang dibawa ke Mekah, berarti ekspor impor udah antar negara. Sekarang kalau ada anak muda nih, udah menjadi pengusaha ekspor, jangankan ekspor, impor gula aja, impor gula. Tapi jangan pakai baju oranye. Ya, kalau menjadi orang importir aja, kaya nggak kira-kira? Katanya saya juga. Katanya kalau udah usahanya itu ekspor impor itu udah luar biasa tuh katanya. Rasulullah usia 25 tahun sudah menjadi pedagang yang luar biasa, pembisnis yang luar biasa, kaya raya. Saya tanya sekarang bapak-bapak nih, kalau bapak misalnya ada pemuda melamar anak bapak-bapak, kemudian dia bilang, mas kawin yang saya siapkan 40 ekor kerbau, udah nggak usah ngomongin unta, kejauhan. Kalau misalnya ada Fikri nih, mas kawinnya 40 ekor kerbau, kaya apa miskin? Ada nggak anak-anak sekarang yang mas kawinnya segitu? Nah ya, coba. Ini pemuda disebut pemuda pengangguran, masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, jadi Rasulullah usia 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah, kaya. Nih, suaminya kaya, istrinya kaya. Bertambah banyak kekayaannya? Bertambah banyak. Lalu kemudian usia 37 tahun Rasulullah SAW kemudian izin kepada istrinya. Izinnya kenapa? Izin karena melihat masyarakat yang tadi sebagaimana disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib tadi, masyarakatnya musyrik, kemudian saling bunuh-membunuh, saling caci mencaci, tetangga dengan tetangga enggak akur, berbagai macam ketidakbaikan, akhlaknya bobrok, kejahiliahannya yang luar biasa. Sehingga Rasulullah mulai peduli dengan masyarakatnya. Kemarin sibuk bisnis nih, bisnis. Setelah itu didelegasikan bisnisnya kepada teman-temannya, kepada sahabatnya. Beliau ingin fokus memikirkan masyarakat. Loh, kok ini masyarakat dilihat di Ka'bah ada berapa ratus berhala itu di situ. Sampai ketika tawafnya mereka dalam keadaan telanjang, kemudian berzina, kemudian judi, ada orang yang kalah berjudi, istrinya digadein, dipakai nebus kekalahannya. Lalu kemudian ketika mabuk-mabukan terjadi perzinahan, udah hancur, bobrok, peradabannya luar biasa hancurnya. Lalu kemudian beliau bertahanuslah ke Gua Hiro. Di mana Gua Hiro itu? Gua Hiro di mana, Pak? Nah, di belah sono Cengkareng dah. Ya, di Jabal Nur. Beliau berangkat, istrinya mengizinkan. Kenapa istrinya mengizinkan? Karena tidak ada permasalahan dengan dapur. Karena kemarin Siti Khadijah nikahnya bukan dengan pengangguran, dengan pengusaha. Sehingga ketika Rasulullah berangkat untuk bertahanus meninggalkan keluarganya, nyaman saja. Uang di rumahnya cukup, masalah dapur beres, masalah kasur semuanya beres, nggak ada masalah. Sehingga Rasulullah berangkat karena peduli kepada umat, kepada masyarakat. Nyampailah Rasulullah di Gua Hiro umur 37 tahun. 37 tahun, 38 tahun, 39 tahun, sampailah di usia 40 tahun kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut jumhur ulama, wahyu yang pertama adalah Iqra. Surah Al-Alaq. Gitu ya. Nah, sehingga untuk pemahaman sebagian ulama ini, ketika turunnya Iqra ini, maka Rasulullah berarti Nabi Muhammad itu awal mula diangkat menjadi seorang nabi. Rasulullah pulang ke rumah mendapatkan wahyu ini. Lalu kemudian terjadi masa fatrah. Masa fatrah itu masa wahyu tidak turun lagi, itu lama. Rasulullah balik lagi ke Gua Hiro, siapa tahu datang lagi kayak kemarin gitu kira-kira tak? Lama enggak turun-turun wahyu. Kemudian pas Rasulullah mau pulang lagi dari Gua Hiro ini, beliau melihat ada malaikat Jibril yang menampakkan diri aslinya. Rasulullah ketakutan.
lari terbirit-birit pulang ke rumahnya. Nyampe rumahnya minta kepada istrinya untuk diselimuti. Maka diselimutilah Rasulullah oleh Siti Khadijah. Ketakutan Pak di Gua Hira di sana pas melihat malaikat Jibril menakutkan saat itu. Sehingga Rasulullah lari saking ketakutannya, langsung minta diselimuti. Diselimutilah oleh istrinya. Pas lagi berselimut begitu ternyata malaikat ngikutin dari atas gua itu. Nyampe ke situ kata malaikat, "Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang sedang berselimut." Saya membayangkan kalau seandainya saya begitu ya, lagi di hutan, lagi bertapa gitu kira-kira. Lagi bertapa melihat sesuatu yang menakutkan. Saya lari ke rumah minta diselimuti. Pas lagi diselimutin begitu ada suara nggak ada rupanya. Ya ayyuhal muddatsir, hai yang sedang berselimut, makin takut apa enggak Pak? Makin takut, ngikutin ini dari sono. Nah, ketika itu kemudian malaikat menyampaikan, "Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum, bangun, fa'anzir, berikan nasihat, berikan peringatan." Sehingga jumhur ulama mengatakan, walaupun ada sebahagian ulama yang mengatakan bahwa surah Al-Mudatsir inilah yang turun pertama, tapi secara mayoritas ulama mengatakan bahwa Al-Mudatsir itu surah kedua yang diturunkan oleh Allah, yang diterima oleh Rasulullah SAW. Terlepas dari perbedaan itu, mari kita lihat isinya dari firman ini. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum, bangun, fa'anzir, berikan nasihat, berikan pelajaran, berikan pengertian. Lalu kemudian Rasulullah menyampaikan pelajarannya, menyampaikan dakwahnya. Siapa dulu dalam metode dakwahnya Rasulullah? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Kata Allah, berikanlah pengertian, pelajaran kepada karib kerabatmu. Jadi kepada orang-orang dekat dulu tuh, istrinya dulu, lalu kemudian sepupunya Ali bin Abi Thalib, baru kemudian kepada sahabat-sahabat dekat. Itu metode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita berdakwah, jangan dulu kepada orang lain, kepada orang dekat dulu, istri dulu, kemudian baru teman-teman dekat, baru kemudian kepada orang lain. Ini makan kadang-kadang kalau orang lain mah dinasehatin, istri dewek ora. Nah gitu ya, banyak tuh. Ada itu ustadz gimana ya, kok istrinya enggak pakai kerudung, ya suaminya ustadz. Ada yang begitu tuh kadang-kadang tuh. Nah kalau Rasulullah berdakwahnya kepada orang-orang dekat dulu, lalu kemudian kepada orang lain. Lalu kemudian wa rabbaka fakabbir, kata Allah. Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala fakabbir, agungkanlah. Yang menarik, wasiyabaka fatahhir. Wasiyabaka fatahhir, pakaianmu kamu bersihkan, kamu sucikan. Ini ulama banyak yang mengatakan bahwa siabak di situ, siab di situ, saub di situ bukan pakaian baju ini. Tetapi apa? Perilaku, akhlak, perbuatan, kebiasaan, karakter. Fatahhir, sucikanlah. Lalu kemudian ketika para mufassir menerjemahkan kalimat wasiyabaka fatahhir ini, pakaianmu kamu bersihkan, lalu kemudian dimaknai bahwa itu akhlakmu, perilakumu bersihkan, muncul pertanyaan, apakah Rasulullah itu perilakunya, akhlaknya buruk, kotor? Yang gitu ya. Makanya di dalam memahami ayat, memahami tafsir itu harus pula paham ilmu apa? Ilmu nahunya, ilmu sorofnya, termasuk ilmu manteknya, ilmu logikanya. Sehingga apabila tidak mempelajari ilmu logika, ilmu mantek, bisa jadi wasiyabaka fatahhir, oh berarti perilaku Rasulullah kotor kalau gitu. Sehingga disuruh oleh Allah perilakunya disucikan, dibersihkan. Logikanya begitu. Logika yang salah. Lihat lagi ayat-ayat yang lain. Lihat lagi hadis-hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa Rasulullah itu manusia yang suci, yang dijamin tidak punya dosa sedikit pun. Karena dalam sejarahnya juga kita lihat Rasulullah pernah waktu usia
8 tahun. Rasulullah waktu lagi menggembala kambing nih, manggil temennya, mendengar bahwa di kota itu akan ada acara hajatan lah bahasa kita sekarang itu. Nyuruh temennya, sini kamu bisa nggak gantiin saya gembala kambing? Kenapa emang? Aku mau lihat acara pesta di kota. Oh boleh, kata temennya. Rasulullah berangkat ke kota nih, mau menghadiri orang yang pesta. Pas nyampe sana ternyata kedengaran dari kejauhan ada suara nyanyian. Ditanya oleh Rasulullah, suara apa itu? Suara orang sedang menyanyi syair. Lalu Rasulullah mau berangkat ke sana. Pas berangkat ke sana, ternyata ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidur, bangun-bangun udah siang. 2 kali begitu kata Rasulullah, aku berkali-kali 2 kali ini tidak pernah mendengar apapun, tidak pernah melihat apapun di tempat orang yang pesta itu. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah dari kecil sampai menjadi Rasul sampai wafat tidak melakukan dosa, maksum, terpelihara dari keburukan. Lalu bagaimana dengan wasiyabaka fatahhiri ini? Pakaianmu bersihkan. Ayat ini sasarannya adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah berikan wahyu, qum fa'anzir, bangun dan berikan peringatan. Kepada siapa? Kepada teman-teman karibmu, sahabat karibmu, kepada keluarga dekatmu, kepada umatmu. Bagaimana caranya? Perilaku mereka kamu bersihkan, akhlak-akhlak. Jadi ayat ini diturunkan kepada Rasulullah, tapi untuk disampaikan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti Rasulullahnya yang akhlaknya buruk. Lalu kemudian warujza fahjur, perbuatan dosa tinggalkan. Perbuatan dosa yang mana? Para mufassir mengatakan rujza fahjur ini menyembah patung tinggalkan. Apakah Rasulullah berarti kalau begitu penyembah patung juga tuh? Kembali ke tadi, Rasulullah yang menerima wahyu ini, tapi wahyu ini warujza fahjur ini supaya disampaikan kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah mah dalam riwayatnya tidak pernah ikut-ikutan menyembah patung. Nah, lalu kemudian Rasulullah melaksanakan dakwah ini, menyebarkan ajaran Islam. Bagaimana caranya? Mari kita lihat ayat yang saya bacakan di awal tadi, surah Al-Jum'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatih. Rasulullah itu berhasil melaksanakan membangun peradaban masyarakat yang saat itu bobrok. Bagaimana caranya? Yang pertama, yatslu 'alaihim ayatih. Rasulullah sampaikan ayat-ayat Allah kepada masyarakat saat itu. Ayat-ayat tentang zina, ayat-ayat tentang segala macam tentang kemusyrikan disampaikan. Yatslu alaihim ayat. Yang kedua, wa yuzakkihim. Rasulullah membersihkan perilaku masyarakat Arab jahiliyah. Perilaku yang buruk-buruknya, segala macam keburukan dibersihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini permusuhan, saling membutuhkan silaturahim, jangan. Yuk kamu bersatu semuanya, waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bersatu padu jangan bercerai-berai. Lalu kemudian wa yuzakihim, yang ketiganya wa yu'allimuhumul kitab. Rasulullah mencerdaskan masyarakat, memintarkan umat, tidak membodohi umat. Dengan cara apa? Beliau ajarkan ilmu pengetahuan. Bahkan sampai sejarah dakwah Rasulullah, ketika di masa-masa perang ada tawanan perang yang ahli di bidang ini, itu kemudian dibebaskan asalkan kamu mau mengajarkan ilmu yang kamu miliki. Itu cara Rasulullah mencerdaskan, memintarkan masyarakat. Wa yu'allimuhumul kitab. Yang terakhir, yang keempatnya, wal hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menyampaikan ayat, bukan hanya menyampaikan kebenaran dengan cara membersihkan perilaku yang buruk tadi, bukan hanya memberikan tahu kepada orang yang belum tahu, tapi Rasulullah juga memberikan suri toladan, hikmah, contoh langsung. Jadi Rasulullah ini gak hanya kamu jangan begini, dirinya misalkan begitu, enggak. Sebelum Rasulullah nyuruh contoh kayak sholat, enggak kayak suami-suami di sono nyuruh sama istrinya, mas sholat, suaminya enggak kayak orang tua di sono, nak kamu sholat nak, orang tuanya enggak sholat.
Nah, kamu ngaji malas amat sih, suruh ngaji juga, dirinya nggak ngaji, nggak begitu. Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usolli, sholat kamu sebagai kamu melihat aku sholat. Berarti duluan Rasulullah, duluan yang disuruh, duluan Rasulullah. Sehingga yang keempatnya yang paling penting, bukan hanya menyampaikan, bukan hanya menasihati, tapi Rasulullah memberikan hikmah, memberikan suri tauladan. Sehingga di akhir ayat Allah sampaikan, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Masyarakat Arab saat itu peradabannya lafi dhalalim mubin, berada di dalam kesesatan yang nyata. Mafhum mukhalafahnya apa? Kalimat ini berarti setelah dilakukan 4 hal oleh Rasulullah. 1, disampaikan ayat-ayat Allah, dibersihkan perilaku masyarakat yang jelek-jeleknya, lalu kemudian dipinterkan masyarakatnya. Yang keempat, diberikan contoh langsung oleh Rasulullah, berubah yang tadinya masyarakatnya jahiliyah, bobrok akhlaknya, akhirnya menjadi masyarakat yang madaniyah, masyarakat yang berperadaban, masyarakat yang berperaturan, masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hebatlah masyarakatnya, sampai Madinah bisa menaklukkan kota Mekah, bahkan bisa tersebar agama Islam, bahkan sampai ke Indonesia. Berkat perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merubah peradaban yang tadinya jahiliyah menjadi masyarakat yang madaniyah, berperadaban, berperaturan. Keadilan jadi terpancar di mana-mana, kemakmuran, kesejahteraan merata di mana-mana. Yang tadinya yang kuat menghantam yang lemah, ini mah enggak. Sekarang ini setelah Rasulullah memberikan ajaran kepada umatnya saat itu, itulah keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian saat ini saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dan hadirin semuanya, apakah peradaban saat ini kembali kepada masa Rasulullah belum diutus, apa masih sama dengan seperti Rasulullah setelah diutus? Contoh, saat ini, zaman ini, ada lagi nggak yang berzina? Nggak bisa dihitung, ya, nggak bisa dihitung. Ada lagi nggak judi? Perjudian ada lagi nggak? Ada. Saling bunuh-membunuh ada lagi nggak? Saling bermusuhan ada lagi nggak? Ada lagi. Lalu kemudian apa? Mabuk-mabukan ada lagi nggak? Banyak. Loh. Berarti peradaban ini kembali dong kepada peradaban masa Rasulullah belum diutus. Betul ya? Lalu bagaimana ini? Yuk coba kita lihat pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Surah Ali Imran ayat 144. Kata Allah, wa ma Muhammadun, tidaklah Muhammad itu illa rasul, melainkan seorang utusan. Qad khalat min qablihi rusul, sungguh kata Allah, dulu juga sebelum Nabi Muhammad diutus, ada nabi-nabi yang lain yang diutus oleh Rasulullah, oleh Allah. Semua rasul-rasul sebelum Rasulullah itu sama, wafat juga. Nabi Adam wafat, Nabi Idris wafat, Nabi Isa doang pengecualian. Semua nabi-nabi itu wafat. Nabi Muhammad juga wafat. Kata Allah, afa imata, apabila Nabi Muhammad wafat karena sakit, au kutila, atau Nabi Muhammad wafat karena terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian mau kembali ke belakang. Kemana tuh ke belakang maksudnya? Ke WSS itu. Kepada masyarakat jahiliyah, kebiasaan masyarakat jahiliyah, peradabannya seperti sebelum Rasulullah diutus. Apakah Rasulullah sudah meninggal, kamu mau kembali lagi nurutin orang-orang Mekah dulu saat itu?
Kata Allah, wa may yanqalib ala aqibai, siapa orang yang kembali kepada masyarakat Arab jahiliyah, kebiasaannya, peradabannya, maka fala yadurrallaha syai'a, tidak akan menyebabkan kemadaratan kepada Allah sedikit pun. Artinya apa? Kemadaratannya kembali kepada si pelakunya. Apabila ada orang berzina, maka bahayanya bukan kepada Allah yang madaratnya, tapi kepada yang melakukannya. Apabila ada orang yang saling bunuh-membunuh, kemadaratannya bukan kepada Allah, tapi kepada si pelakunya. Wa sayajzillahu syakirin, kata Allah, Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maksudnya apa tuh yang bersyukur di situ siapa? Orang yang bersyukur di situ yaitu orang yang istiqomah mengikuti risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok di situ ada wasaya jazillahu syakirin? Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Tadi ngomongin Nabi Muhammad wafat. Nah, maksudnya orang yang istiqomah tidak berubah, mengikuti tetap risalah Rasulullah walaupun Rasulullah udah wafat, itulah mereka orang yang bersyukur diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bersyukur diutusnya Rasulullah, tapi perilakunya beda dengan Rasulullah. Itu berarti bukan bersyukur walaupun ngucapin alhamdulillah. Alhamdulillah saya bersyukur Rasulullah diutus, tapi kelakuannya jauh dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Berarti itu tidak bersyukur. Nah, yang istiqomah itulah orang yang bersyukur, dan insya Allah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita semuanya sampai sekarang masih istiqomah mengikuti risalah Rasulullah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tetap ada di dalam peradaban yang luar biasa, yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang kembali ke belakang ngikutin masyarakat Arab jahiliyah dulu, yang mabuk-mabukan, yang berzina dan lain sebagainya, kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka semuanya, dan kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang dakwah, yang menyampaikan risalah Rasulullah berhasil dalam dakwahnya sebagaimana berhasilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa? Karena ada pertanyaan, Ustaz, ini Ustaz makin banyak sekarang, tapi yang maksiat makin banyak juga ya perasaan. Oh iya, setel TV ini ceramah, ngaji di sono ada pengajian, di sini ada pengajian, tapi istri yang durhaka sama suaminya makin banyak. Suami yang durhaka pada istrinya juga makin banyak, dan lain sebagainya. Kok ini begini, kenapa ya? Dakwahnya apa nggak berhasil? Wallahu a'lam. Nah, yang jelas mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah istiqomahkan kita di dalam ajaran Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang benarnya bermanfaat untuk kita semuanya, yang salahnya mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Sebelum saya tutup dengan salam, barangkali ada yang mau menambahkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika Rasulullah dibuangnya, itu kan belum melakukan sholat, belum ada perintah sholat. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika itu? Okay. Tapi Rasulullah sudah memperbaiki akhlak masyarakat sekitarnya. Itu pertama. Kedua, ketika Rasulullah belum diangkat menjadi Rasul kan umur 40 tahun. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah untuk ibadah-ibadahnya selain dari memperbaiki akhlak? Terima kasih. Baik. Ketika Rasulullah di Gua Hiro ngapain aja ya? Kan belum ada perintah sholat waktu itu. Jadi Nabi juga belum. Ya. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah? Termenung, berpikir. Karena Rasulullah itu di Gua Hiro kan di ketinggian. Melihat ke Ka'bah, ke Masjid Haram. Kalau yang pernah ke Gua Hironya malam-malam, ya kita nih yang pernah umroh ke sana, itu dari atas Gua Hiro kelihatan nggak itu Masjid Haram tuh? Cahayanya kelihatan nggak? Yang pernah ke Gua Hiro malam-malam kelihatan. Itu dengan mata telanjang kita yang banyak dosanya, kelihatan itu Masjid Haram dari atas Gua Hiro. Apalagi Rasulullah
yang memang sudah dirancang oleh Allah menjadi seorang utusan Allah. Itu dari atas Gua Hira Rasulullah melihat, memperhatikan masyarakat. Kok ini masyarakat makin hari makin dahsyat amat itu. Dilihatnya orang saling membunuh makin parah. Rasulullah kemudian berpikir, ya Allah, meminta kepada Tuhan, pasti ada Tuhan ini, pasti ada yang maha tinggi ini, pasti ada yang maha kuasa ini. Beliau bertahanus, berpikir, merenung sambil memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk bagaimana caranya untuk memperbaiki akhlak masyarakat yang hancur itu. Nah, jadi Rasulullah bukan sholat di situ, enggak sholat, apa, cuma zikir Rasulullah dengan caranya memikirkan itu masyarakat bagaimana supaya berubah. Mohon petunjuk kepada yang maha besar. Karena Rasulullah punya keyakinan pasti ada Tuhan ini, pasti ada sesuatu yang maha tinggi yang bisa merubah semuanya. Jadi enggak sholat. Lalu kemudian Rasulullah SAW yang kedua, ibadahnya bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah selain memperbaiki akhlak? Rasulullah dalam beribadah tidak ada di riwayat misalnya melakukan sholat atau puasa atau apa gitu ya. Nah, dalam sejarah yang kita bisa lihat, Rasulullah SAW biasa berinteraksi dengan masyarakat, biasa berdagang, berjualan dengan perilaku yang baik, membantu orang yang lemah, membantu orang yang kebutuhan. Rasulullah berakhlak baik. Jadi secara spesifik ibadahnya misalnya sholat 5 waktu atau berapa waktu sewaktu misalnya, nggak ada cerita itu. Gitu Pak ya, karena waktu itu Rasulullah belum mendapatkan wahyu, belum diangkat jadi nabi, belum diangkat menjadi rasul. Gitu ya, karena memang tidak diriwayatkan Rasulullah ikut dengan agamanya nenek moyangnya misalnya, ikut menyembah berhala, nggak diceritakan itu, nggak ada. Gitu Pak. Jadi tidak ada spesifik ibadahnya Rasulullah seperti apa. Tapi dalam ceritanya, ketika ada orang miskin beliau bantu, ketika ada orang yang punya kebutuhan beliau berikan. Gitu Pak. Cukup? Baik, ini baru 5:30 tapi udah terang banget di luar ini ya. Udah siang kelihatannya. Nah, baik, cukup demikian. Cukup Pak ya? Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus kita untuk almarhum Bapak Haji Umar bin Haji Kusuma dan juga pengurus-pengurus Masjid Raya Bani Umar yang awal-awalan. Salah satu yang saya mumpung ingat ada namanya Pak Haji Siagian. Itu salah satu sekjen pengurus Bani Umar yang kami kemana-mana waktu itu untuk menempatkan suatu sistem di Masjid Raya Bani Umar ini. Beliau sudah wafat, kita sama-sama kirim Fatihah untuk Bapak Haji Umar bin Haji Kusuma dan juga para pengurus-pengurus masjid yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan di alam kuburnya dan mudah-mudahan apa yang sudah dilakukannya sebagai asar, sebagai bekas-bekas mereka semuanya menjadi amal soleh bagi mereka semuanya yang bisa mengalirkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dijadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin 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 ya Allah ya mujibas sa'ilin ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna fatahna laka fathan mubina, inna fatahna laka fathan mubina. Allahumma ya fattahu ya halimu ya Allah iftah alaina bi futuhil arifin. Allahumma ya fattahu ya ghafaru ya Allah iftah alaina abwaaba maghfiratik. Allahumma ya fattahu ya alimu ya Allah iftah alaina abwaaba ulumik. Allahumma ya fattahu ya rahman ya Allah iftah alaina abwaaba rahmatik. Allahumma ya fattahu ya hakimu ya Allah iftah alaina abwaaba hikmatik. Allahumma ya fattahu ya razaqu ya Allah iftah alaina abwaaba arzaqik. Fa innaka anta khairul fatihin wa anta khairur raziqin.
Allahumma ya razaqu arzuqna birizqil halal min haitsu la yahtasib innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina wa liman haqqun alaina wa liman ahsana ilaina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna min afatid dunya wa azabil akhirah wa min syarrid dunya wa min syarril akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.